timbul ketika dia sudah masa kawin. Ya. Betul. Kalau untuk dari orientasinya ke peternak ya kan. Beda lagi kita ke orientasinya untuk ke lapangan. Nah, itu beda lagi emosi kalau begitu. Emosi dengan stamina, tidak ada lain lagi tuh sebenarnya. Tapi emosi ketika emosinya tinggi, birahinya rendah, tetap ya timbulnya makanya stamina. Emosi ada stamina yang rendah, dia akan nabrak-nabrak, dia akan cenderung lowo. Tapi kalau birahi tidak ada, birahi itu untuk tarung, tidak ada. Birahi itu untuk kawin. Ketika hewan atau manusia itu sudah masa-masa pubertas ibaratnya. Kalau burung ya mabung pertama, ya itu sudah ada birahinya. Birahi apa? Untuk kawin. Ketika didekatkan dengan betina, dia ada reaksi. Betul. Ya apa itu dia yang rayu, apakah dia itu nanti mau kawin atau apa, itu namanya birahi. Tapi kalau ketemu lawan jenis itu emosi. Iya, karena emang burung murai diciptakan nama yang kuasa itu emang buat petarung. Nah, iya. Nah itulah makanya diadakannya betul. Emang kalau menurut Kang Neru yang namanya emosi, ya itu emang ditunjang stamina. Dalam arti stamina, biarpun staminanya bagus tanpa ditunjang dengannya adanya birahi apa emosi, tetap ketika ada stamina dan emosi doang, ya nggak seimbang. Dalam artinya nggak seimbangnya untuk segi permainannya, apakah nakal, apakah misalnya ada ke bawah, apakah burung loncat-loncat, ya karena yang benar untuk penunjang nomor satu tetap saya rasa birahi gitu doang. Ya. Jadi birahi dan emosi itu hal yang berbeda. Betul, emang hal yang berbeda. Iya. Beda itu. Makanya kita ciptain berbarengannya itu, menciptakan dari birahi, ya kan, stamina, ya, emosi. Jujur saya orang yang kritis kan. Kalau masalah itu orang yang kritis. Apa itu birahi? Apa itu emosi? Apa itu stamina? Kalau stamina kita sudah jelas. Didongkrak dengan ini tinggi, ya kan? Dia akan ada staminanya. Didongkrak dengan ekstra putih, pakan yang bagus, dia akan ada staminanya, ya kan? Iya. Nah, kemudian emosi itu timbul dari karakter sebenarnya, dari gen pewaris, dari gen indukan. Dia emosinya dia cenderung ada enggak gitu kan, mentalnya ada enggak? Kalau untuk dari segi mental emang dia terlahir emang suatu burung petarung dengan adanya mental ya kan. Ya. Nah, cuma dikembalikan lagi dari gen dia ya kan. Apakah mental ini emang bagus? Ya itu. Saya lebih setuju begini kan. Ya. Kenapa burung itu ketika ketemu lawan dia itu nabrak-nabrak, ngelowo atau apa, mentalnya yang kena. Emosinya ada, tapi mentalnya nggak ada. Kalau untuk dari segi mental ya kan, itu bisa diperbaiki ya kan. Ya ini makanya diperlukannya adanya settingan harian ya kan. Yaitu, nah baru dari segi faktor usia mempengaruhi juga ya kan. Dalam waktu dari segi burung petarung. Permasalahan kalau untuk murai ini emang terlahir burung petarung. Kita bukan dalam segi bukan burung koloni ya kan. Cuma tinggal bagaimana kita menerapkannya emosi ya kan, stamina ya birahi. Emang sebetulnya dalam artian untuk birahi ini kalau untuk bahasa kedokteran emang birahi emang untuk kawin ya kan. Ya kan kalau untuk bahasa kedokteran. Tapi bagi suatu pemain murai birahi itu ya emang nomor satu. Ya nggak bisa birahi ya birahi. Ya, ketika birahi ini tidak ada, taruh suatu emosinya tinggi. Emang ya itu diciptainya apakah over emosi apa-apa timbullah mainnya tidak seimbang. Jadi kestabilannya berkurang. Saya mental itu adalah bawaan gen. Suatu burung kayak murai batu itu bawaan dari. Nah, yang diatur adalah ketika burung mentalnya sudah ada, gitu sudah ada dari ininya, dari indukannya sudah ada dia bagus mentalnya. Nah, ketika rawatannya itu tidak bagus, ya itu sebenarnya burung sudah tidak akan luntur mentalnya, tidak akan luntur. Saya yakin itu tidak akan luntur. Nah, emosi tinggal emosi saja itu. Emosi kita mainkan dan juga stamina. Itu menurut saya lebih condong seperti itu.
Kalau birahi itu untuk kawin, masa pubertas dia sudah ada, ya, didekatkan betina, dia mau ngerayu atau apa, itu birahi namanya. Iya, kalau untuk dari segi ilmiah ya kedokteran, betul birahi emang untuk kawin ya kan. Ya itu saya bilang dari tadi emang. Cuma kalau untuk dari segi emosi, stamina, ya emang itu sudah tertanam dalam jiwa murai ya kan. Kalau emosi contoh begini, kita sebagai manusia ya, ada yang mancing gitu kan, ada yang bisa kita bikin jengkel, itu emosi nih, emosi kita nih. Tapi kalau mental kita nggak stabil, kita nggak berani kan, ya kan? Mental kita nggak ada, nggak berani kita, ya kan? Begitu. Nah, contoh orang mentalnya ada nih, dia emosi sedikit saja dia bisa jadi berantem, ya kan? Emosi ini ada pencetus sedikit saja, omongan gak enak atau apa. Contoh orang ya, bisa jadi berantem, dia tersinggung atau apa, bisa jadi berantem. Ya itu pencetus emosi. Nah mental ini sudah ada bawaan dari dia sendiri gitu loh, dari orang tuanya. Kalau mulai dari indukannya itu loh, ada mental tarungnya ada. Cuma ketika tidak ada lawan, emosi tidak akan nampak. Itu yang saya kira lebih masuk akal. Emang kalau untuk dibahas satu gen taruhlah dari gen satu jawara ya kan. Tapi ketika dengan manusia dengan misalnya ini turunan ini, tapi dalam satu lingkungan orang-orang ini bisa dibilang santri lah ya kan. Mungkin mental petarung dia tetap Ada lama-lama terkikis karena dia memikirkan satu lingkungan. Tapi bukan dalam artian turunan jawara. Ketika ada suatu lingkungan itu premanisme tertanamlah. Nah, makanya dibutuhkannya mentalisme istilah dia itu, yang benar harus ya itu sih kita terlepas dari dia santri atau apa ya kan burung kan beda hewan. Betul. Artinya ketika sama tetap kan ya, sama. Saya pikir sama juga. Kalau untuk murai ini ketika kita beli indukan yang ini 400 juta. Tapi dalam artian segi konsisten pengurusnya hanya sekedar kita tidak mencari dari segi mental kekurangan dan kelebihannya tetap sulit. Nah itu sama, sebenarnya hampir sama dengan manusia ya. Iya itulah. Anaknya Habibie ya, dia punya orang tua pinter ketika dididik, kemudian intinya konsisten dari si pengurus dan pendidiknya. Dididik sudah benar, ya kan? Itu maksud saya. Ini itu masalah kecerdasan kalau itu. Ini kita bicara masalah mental dan emosi. Ya, seorang anak petinju dia akan cenderung mentalnya lebih bagus daripada seorang anaknya kiai, ya kan? Karena memang orang tuanya petinju. Ya. Dari gennya sudah ada mental petarungnya. Itu maksud saya seperti itu. Ketika dia dihadapkan dengan situasi yang emosi ya, artinya ada pencetus sedikit dia jadi. Beda halnya dengan anaknya kiai, ya kan, dia bisa meredam diri. Ya, terlepas daripada itu burung lah contohnya. Burung nggak artinya burung itu dia nggak kayak manusia. Manusia itu makhluk yang kompleks menurut saya. Burung kan yang namanya binatang ya. Ibunya pun atau bapaknya pun ketika ini dilawan sama dia. Beda dengan manusia. Kita lepas konteks manusia. Kalau burung, ya yang ada adalah ketika ada pesaing, entah itu orang tuanya ataupun entah itu lawan dari klan lain ya, dia akan dilawan. Nah, ketika dia mentalnya sudah ada warisan dari orang tuanya, kemudian perawatannya bagus, staminanya bagus, timbullah emosi. Karena apa? Ya seperti yang sampean bilang tadi, murai itu adalah hewan teritorial. Iya. Ya, timbullah emosi. Ada pencetus sedikit saja, burung ada melihat jantan yang lain. Nah, kalau kondisinya bagus, mentalnya sudah ada, timbul emosi. Nah, emosi itu dia untuk mengungkapkan emosi itu dia akan berkicau kan, sebagai bentuk perlawanan. Itu saya kira lebih masuk akal daripada kita ngomongin birahi. Apa yang dibirahi? Ya kan, bagi saya nggak masuk, jujur aja nggak masuk birahi. Apa sih itu?
Jadi ketika burung nge-Batman, ngelowo, ngeruji sana sini, itu sebenarnya sinergisitas antara mental, ya, kemudian pola rawatan dan emosi. Ada emosi, ya, mentalnya nggak ada. Akhirnya loncat-loncat nggak karuan. Ada tenaga tapi mentalnya nggak ada, ya sama saja. Itu, ya, seperti itu. Ya kalau menurut saya sih, saya kalau ambil tengahnya ya, antara emosi, birahi, mental dan stamina emang saling menunjang sih bro. Tidak bisa dikesampingkan itu birahi itu tidak bisa. Kalaupun emang birahi itu secara naluri hewan tanpa disetting, tanpa diotak-atik, dia akan timbul sendiri seiring dengan usia, gitu kan. Nah, saya contoh burung kecil gitu ya, belum ada birahi, mental ada, power ada, stamina ada, dan yang lain ada tanpa ada birahi. Nah, ketika di rendeng dideketin dengan lawan itu otomatis tanpa ada birahi karena emang masih kecil itu kan. Bukan dilihat dari usianya, tapi faktor belum ada birahi. Saya kira birahi itu akan mempengaruhi hasil dari burung tersebut. Itulah ya, kadang-kadang kan asumsi tanpa orang ada ini emang birahi gitu. berbeda-beda, Iya. ya kan. Tapi ketika sudah dewasa otomatis itu kan birahi udah ada tuh. Itu di situ ada perbedaan. Jadi ketika disimak birahi itu sendiri khusus ya. Jadi emang menurut saya birahi ada pengaruh. Cuma emang enggak, prosentasenya tuh enggak gede karena emang itu sudah ada dengan sendirinya yang namanya birahi. Jadi buat penunjang itu doang. Setiap makhluk hidup pasti akan ada birahi, kecuali makhluk yang bersel satu yang membelah dirinya, ya. Ya, makhluk hidup selain hewan, selain pohon, makhluk bersel satu, amuba, bakteri, itu semuanya itu pasti ada birahi. Iya. Kecuali yang udah kelainan seksual, itu beda lagi. Terus saya ini pun nggak masuk. Enggak masuk menurut master ya. Iya, ya bukan master sih sebenarnya. Ini secara nalar, akal aja, logis saja, itu loh. Birahi itu akan timbul syahwat namanya, kalau manusia syahwat ya. Akan timbul ketika kita melihat lawan jenis. Ya, cantik banget itu. Ya kan? Dia akan merayu-rayu atau apa. Dia akan berkicau dengan sendirinya untuk supaya apa? Menarik lawan jenis. Beda ketika burung itu ketemu dengan lawan, ya kan? Ngocehnya beda. Gini bro, ketika kita dilihat dari sisi lain yang tadi master bahas, ketika birahi tidak ada gitu melihat perempuan, melihat lawan jenis, dia akan muncul. Tapi ketika tidak dibarengi dengan mental gitu, mental dan stamina, dia mungkin bunyi tapi tidak maksimal lah. Birahinya aja ya, tanpa mental, tanpa apa, tetap melihat lawan jenis juga harus ada mentalnya. Ya, itu kan konteks yang berbeda. Artinya apa ya? Jadi beda, birahi itu dia kayak yang kelawan jenis gitu loh. Iya, birahi misalkan diterapkan ke lawan Ya jenis. pasti mental pun ada. Iya, Artinya jadi menurut saya tuh ada keterkaitan, cuma persentasenya gede dan kecilnya itu mental, ada. iya mental itu ada lah pastinya, karena apa kebutuhan biologis dia. Nah iya, ketika dilihat dari ngelihat dari lawan jenis, nah, begitupun dengan sesama jenis. Cuma emang persentasenya kecil. Saling keterikatan, sebenarnya saling keterikatan perawatan ya Kang. Terus birahi ya untuk ini untuk lawan jenis ya mental itu tiga itu. Tapi ketika ketemu lawan ini ya pasti yang akan nampak itu ya stamina, emosi sama mental. Iya. Saya lebih cocok ke situ Kang. Jujur aja saya lebih Kalau cocok. untuk tonjolan petarung emang betul. Iya.
dalam artian mental, ya kan, stamina, emosi. Ya, tapi dengan diadakannya juga amarah. Amarah itu emosi menurut Beda lagi, saya. nanti kita balik lagi. Amarah emosi itu. Ya emosinya ini, makanya kita balikin ke amarah. Sebenarnya sih birahi juga bisa memunculkan stamina loh, menurut saya. Ya, Jadi enggak lah. ketika muncul birahi, otomatis stamina akan bertambah. Tidak. Justru malah kebalikannya, stamina itu akan memunculkan birahi. Kok bisa? Birahi akan memunculkan stamina? Apa ininya? Birahi itu timbul dari stamina dulu. Ente ya makan makanan yang bagus, timbul birahi. Coba lagi puasa. Iya, saya aja ngerasain. Misalnya lagi puasa, syahwat itu turun. Iya kan? Ngakuin? Enggak, Ya emang betul. Ya jelas kan? enggak. Secara biologis seperti itu. Secara biologis, tapi dengan cara naluri berbeda-beda. Iya, artinya Tetap beda. birahi itu Iya, sudah setiap orang. tertanam itu. Iya, setiap Iya. orang itu memang beda. Cuma Iya. secara general, Iya. secara umum itu puasa itu untuk mengendalikan syahwat. Mengendalikan. Jangan salah. Ketika ya agama mengatakan ketika pemuda ya dia tidak mampu menahan syahwatnya, maka puasalah. Itu kita tidak bisa pungkiri itu. Betul nggak? Nah, itu kebalikannya Anda bicara itu. Jadi stamina itu akan menimbulkan birahi syahwat. Bukan syahwat akan menimbulkan stamina, itu kebalik. Ya, menurut saya sih emang saya tidak menyalahkan setiap perbedaan pendapat itu anugerah ya. Cuma itu dalam hal kadar prosentasenya lah. Mungkin menurut Master ya sangat benar sih ya. Tapi tidak bisa mengesampingkan dari sisi lain. Ketika stamina ada di orang atau di burung lah ya. Ketika stamina ada tanpa ada birahi mungkin bisa, tapi ketika ditunjang dengan sedikit birahi mungkin akan lebih maksimal juga, ada tambahan birahinya gitu kan. Saya sih nggak masuk. Dia masih Menurut saya itu persentasenya tuh pendapat. lebih sedikit, Iya, kebalikan dari yang Master sampaikan tadi. iya itu. Saya nggak masuk. Andi. Makanya saya pertanyakan birahi itu apa gitu loh. Menurut saya nggak masuk. Artinya kita harus bisa mengklasifikasikan ya, membedakan mana yang untuk tarung, mana yang untuk memang bereproduksi dia. Ya, kalau menurut saya birahi itu syahwat itu untuk ya bereproduksi. Ketika burung mencapai usia dewasa, itu dia akan timbul dengan birahinya, dengan rawatan yang bagus pasti akan timbul birahinya. Ya kan? Itu. Nah, untuk mengimbangi supaya dia bisa menarik sang betina, mentalnya itu harus ada gitu loh. Mentalnya harus ada. Nah, itu makanya dia merayu gitu kan. Kalau jantan yang memang ini dia tidak bisa membedakan ini, ya emosi juga timbul di situ. Itu akhirnya ditarung, akhirnya dibantai itu betina, ya kan? Nah, ketika ketemu lawan jenis, itu bukan birahi yang muncul, tapi emosi, ya. Emosi itu ada gitu loh. Emosi, mental, Stamina itu menurut saya lebih logik. Jadi Iya. jangan kita ini kadang-kala memang saya yang masih awal. Tapi kebenaran teori tadi itu emang saya akui. Iya. Tapi ketika dalam realita itu ya di kicauannya yang lain itu tidak jauh dengan birahi, stamina, emosi, Ya, dan ini mental. kadang-kala. Semua pembahasan tidak melepas birahi. Makanya saya agak tarik kesimpulan. Ya. Oke lah, saya tidak mengesampingkan pendapat lain, tapi emang membenarkan pendapat sampean juga. Makanya emosi itu ikut andil tapi sedikit prosentasenya tuh. Pertama mungkin ketika emosi dan stamina dan mental ada bagus, tapi ketika ada birahi sedikit aja, sedikit gitu, ya mungkin akan lebih bagus juga gitu. Gue bilang itu hal yang berbeda, bro. Itu hal yang berbeda. Artinya
ketika dia ketemu lawan itu bukan birahi yang ada itu loh. Emang itu Murai gay atau apa? Ini tuh beda. Kadang-kadang begini, itu sudah terdoktrin ya dari dulu belum kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kalau kita tahu kebenarannya, kita harus ini dulu benang merahnya, ya pola hidup burung itu apa, secara biologisnya, kebutuhannya, itu dulu. Jadi memang sebenarnya sama ininya. Cuma karena memang sudah terdoktrinasi ya Phytomania tanpa tahu masalahnya seperti apa secara general biologis ya. Terus kemudian mengartikan kata birahi itu sendiri juga tidak tahu, akhirnya ya seperti itu. Itu loh. Jadi mungkin birahi itu persamaan kata dengan emosi. Itu yang selama ini terjadi. Jadi dibilangnya ini birahi burung ini, padahal burung emosi ya jika tidak dibarengi dengan stamina dan mental akan kacau. Begitupun sebaliknya, burung ada staminanya ketika tidak dibarengi emosi dengan mental ya. Emosi ada, cuma mental nggak ada, dia akan diem. Stamina ada atau dia hanya pasang badan aja. Iya. Jadi intinya ketika burung itu tarung sesama jenis itu, birahi itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Birahi itu untuk lawan jenis. Kalau untuk kata-kata birahi, kalau untuk dalam biologis dan kedokteran emang untuk suatu perhubungan antara sama jenis ya kan. Tapi kalau untuk bener sifatnya kita ke orientasi ke lapang ya kan, saya rasa emang betul lah Nero. Ya, jadi memang Phytomania itu menafsirkan birahi ya, itu sebenarnya emosi ini birahi gitu loh. Emosi ini birahi, cuma memang itu salah kata aja sebenarnya, salah kata, lebih tepatnya salah kata. Dan itu sudah terdoktrinasi lama gitu loh. Dari awal ini dikatakan birahi. Gitu sih. Makanya suatu birahi ini kan ya susah ya untuk dijelaskan. Makanya dalam artian birahi ini makanya kebanyakan untuk dari segi petarung pemain ke lapang dalam artian wah banyak menyimpulkan burung ini birahi ya kan ya, karena bisa dibilang oper birahi dan oper emosi ya ini. Oper emosi dan oper birahi ya ini kadang-kadang ketika oper birahinya berlebihan ya kurang bagus juga. Ketika oper emosi tanpanya ada dibarengan dengan ya birahi yang stabil ini, karena itu menyangkut metabolis ya kan. Ya, jadi selama ini tidak ada studi sih, artinya tidak ada studi yang komprehensif ya, yang berkesinambungan terhadap burung. Ya, yang orang yang mempunyai ilmu secara akademik itu loh. Misalkan contoh begini, saya nih punya ilmu nih, studi saya misalkan biologi lah ya, biologi hewan atau apa, saya akan meneliti burung murai gitu kan. Dia punya bekal secara pendidikan dan dia pengalaman ada, itu akan lebih menilai, itu akan lebih ini sebenarnya lebih tepat sasaran daripada orang yang awam ibaratnya yang tidak tahu apa-apa mengenai pola hidup, pola makan, terus kemudian juga secara biologisnya burung, terus kemudian dia menyimpulkan macam-macam. Ya bukan berarti saya tahu ya, tapi paling tidak ya, saya di SMA itu dibekali dengan seperti ini. Dan juga tapi mungkin simpelnya seperti ini. Dalam burung tersebut birahi emang sudah ada karena emang itu alamiah ya. Tinggal cara mengaturnya aja. Iya, tinggal cara mengatur dan istilahnya menyeimbangi. Iya, menyeimbangi dari sebuah burung petarung. Nah, jadi emang tetap ada birahi, cuma jangan dimunculkan. Gila, saya bilang tadi birahi. Saya ini mohon maaf ini. Apa artinya beda ya? Tapi ya ketika dihilangkan ya tidak bisa bro. Jadi
dalam diri burung itu birahi karena memang ada itu harus ada. Iya ada. Tidak bisa dihilangkan. Iya itu munculnya. Tapi harus distabilkan. Munculnya itu beda, konteksnya beda. Memang ada. Ya. Kalau hilang justru malah bahaya, bro. Itu nanti orientasi seksualnya berbeda. Ini udah ada titik temu nih. Birahi itu emang ada dan tidak bisa dihilangkan. Iya. Tidak bisa dihilangkan. Nah, itu kondisinya lagi. Bisa dikurangi. Ya bisa dikurangi, ingat. Iya. Kayak kita sebagai manusia bisa dikurangi Bisa dengan puasa, dengan apa? Dan apa? Dengan apa namanya? Dengan makan, asupan makanan kan. Nah, tapi itu munculnya berbeda. Masa saya dengan ente cinta, iya kan? Nggak mungkin. Enggak, bukan masalah. Misalkan begitu birahi, munculnya birahi ketika ketemu dengan satu jenis, itu kan berarti ada disorientasi seksual, ya kan? Nah, paham kan? Iya, paham. Apalagi burung. Intinya ada birahi, Ada. tapi jangan dikeluarkan ketika Iya. tarung gitu ya. Iya, dan itu menurut saya burung tidak ada disorientasi seksual, ya kan? Pasti tidak akan muncul ketika ketemu dengan lawan jenis, tapi ketika ketemu dengan tidak akan muncul ketika ketemu dengan satu jenis. Tapi ketika ketemu dengan lawan jenis justru akan muncul birahi itu. Nah, mentalnya untuk mendekati ada, emosinya nggak ada, bro. Itu. Nah, ketika emosi paling jantannya mau kawin, ya kan? Anda sebagai peternak, betinanya nggak mau, nggak ada ibaratnya birahi belum muncul ataupun karena staminanya lemah, dia akan emosi, akhirnya membantai. Itu saya kira lebih masuk akal seperti Iya, itu. seperti itu. Jadi intinya birahi itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan, Ada, tapi minimal diturunkan gitu ya, dikurangi, bukan diturunkan atau dikurangi ya. stabilkan. Sebenarnya ada birahi itu ada, Iya. tapi penempatannya yang berbeda. Gitu, maksudnya ada birahi ada, penempatannya berbeda gitu loh. Bukan dihilangkan atau bisa dikurangi bisa. Cuma kan nanti stamina birahi itu kan timbul ketika stamina ada bagus ya kan. Ini tidak bisa dihilangkan. Kalau stamina burung tarung kan pasti bagus. Ya kan nggak mungkin stamina burung jelek. Ya kan ketika tarung pasti bagus dong. Kita sebagai perawat dibagus-bagusin kan. Ada itu. Cuma penempatannya berbeda gitu loh. Ini untuk kawin, ini emosi untuk tarung. Mental sih sama-sama ada ibaratnya. Ini mental untuk mendekati lawan jenis ada, ini mental untuk tarung ada. Nah, yang tengah-tengah itu adalah stamina. Itu lebih masuk akal menurut saya. Kalau birahi ini birahi, waduh, saya nggak masuk akal, jujur aja. Jadi yang selama ini terbentuk oleh kicau mania itu menurut saya ya salah sih, saya katakan salah sih. Saya berani ini sebenarnya. Saya berani debat yang salah. Ya ketika dikaitkan dengan ilmu biologi, Iya. tidak ya. Iya. Tapi emang sih selama ini kicau mania itu terdoktrin dengan Ikut-ikutan. fakta itu. Iya, master ya apa gitu kan. Padahal memang berbeda. Benang merahnya sudah berbeda, penyelesaian pun nanti berbeda. Atau mungkin barangkali itu hanya salah kata saja. Emosi dikatakan birahi gitu loh. Sebaliknya seperti itu. Sebenarnya emosi, birahi. Enggak ini. Jadi sebenarnya tiga poin itu, ketemu lawan emosi, stamina, apalagi mental, ketemu ini pun birahi, stamina, ya. Kalau mental. buat ternak berarti bisa 4 dong. Apalagi? Ya tambahin birahi kalau buat. Iya, birahi, stamina, mental, 3 tetap. Iyalah. Tapi kalau menurut saya Stamina, kalau orientasinya mental, ke peternak emosi. ya Oh, emosinya dihilangkan. Hilangkan emosinya. Ketika lawan jenis yang nggak mau kawin, tarung. Mungkin perkenalan sih emosi kali ya, karena memang burung itu teritorial kan. Cuma ketika sudah kenal apa kan, emosi itu akan hilang. Itu lebih masuk akal menurut saya. Apa Kak? Apa tadi? Enggak. Jadi tadi tuh pembahasan tuh emang sangat bermanfaat ya, dari 4 kata
yaitu emosi, birahi, mental, dan stamina. Ketika buat tarung itu birahi distabilkan, harus tetap jangan naik turun birahi itu. Ya gak mungkin naik turun kalau untuk tarung. Ya artinya kita harus men-setting. Jadi jangan sampai ketika mau digatong asupannya menaikkan birahi itu kan. Jadi itu kan Menurut saya itu juga antara asupan makanan dengan birahi itu seiring sejalan sebenarnya. iya, Seiring sejalan, itu nggak bisa dilepaskan. Pasti ketika ya saya bilang tadi, berarti ini belum masuk, ente belum masuk. Artinya birahi tidak akan bisa dihilangkan ketika asupan makanan itu ada terus, bro. Ya. Tapi dia akan muncul ketika ketemu lawan jenis, gitu loh. Ketika ketemu lawan jenis, nah birahi itu akan tidak ada. Ya, ketika dia ketemu satu jenis, akan munculnya emosi kalau burung yang bagus seperti itu. Kalaupun dengan asupan yang sama itu ya. Iya. Iya. Saya sok. Iya. Itu lah termos biru. Itu mainannya itu aja. Mental, ya. Mental dengan emosi. Ketika mungkin burung, wah kesana ya kalau kita stamina-nya bagus, mungkin berarti emosi ketinggian burung itu. Jadi sebenarnya sih ketika 3 burung di kontes posisi tarung itu, ketika ada yang ngomong over birahi itu Tidak ada. kata-kata yang salah itu. Over emosi yang ada. Iya, harusnya over emosi atau tidak ada mentalnya. nggak ada mental gitu kan. Jadi Mentalnya belum stabil. kata-kata birahi itu dalam dunia tarung burung itu seperti Tidak ada. ya. Kecuali kalau untuk peternak. Saya kira lebih masuk akal itu, Bang, menurut saya. Ya itulah kadang-kadang kata kita umumnya ini emang ketika bahasa oper emosi, oper birahi, kita lihat dari satu kelakuan, Tingkah burung itu. tingkah laku burung. Emang ada penelitian yang komprehensif. Ya, Ada ini penelitiannya, kan? untuk masalah penelitian kita dengan adanya realita pengalaman untuk selama kita main burung dari segi jantangan. Betul diadakannya adanya oper emosi dan oper birahi. Makanya harus dibarengi disesuaikan, dalam artian emosinya harus sesuai, birahinya disesuaikan ya kan. Terus stamina ya kan. Nah, baru yang untuk 4, 5, 7 mah dalam artian speed apapun volume ya kan. Ketika birahinya benar tingkat tinggi untuk dari segi perlawanan, boro-boro untuk dari segi melawan musuh, mengatur birahinya pun dia tidak terkontrol. Enggak gini, saya pengen nanya nih ya. Nah, apa betul nggak? Ketika over birahi itu burung itu akan seperti apa reaksinya, dan ketika over emosi akan seperti apa kondisi burungnya itu reaksi? Satu, kalau untuk masalah kita bahas over emosi itu dari tingkah laku burung dan dari segi tekanan. Dalam artian over emosi, tekanan dia ada, untuk dari segi perlawanan ada, tapi dengan cara birahinya tidak terkontrol. Dalam arti apa ya yang disebut ya? Ya timbullah yang bisa disebut ngeruji, ya kan, turun ke bawah, bahkan ada yang istilahnya Itu menurut saya mencari, ya lebih kan? tepatnya mentalnya tidak terkontrol. Iya. Birahi. Nah, makanya birahi. Nah, inilah pembahasan birahi ya kan. Ketika sebutnya oper birahi, karena ada suatu hormon ya kan, metabolis, dalam arti tidak sesuai karena hormonnya tinggi ya kan, timbullah suatu birahi tinggi. Jangankan untuk dari segi petani, Hormon itu ada 2. ngatur birahinya pun mungkin sulit. Hormon ada 2, progesteron dan testosteron. Ya. Betul. Nah, kalau untuk itu. Untuk murai betina progesteron menghasilkan apa? Dia mau kawin segala macam. Testosteron itu hormon kejantanan. Ya. Nah, ini saya lebih menarik ketika kita ngobrol masalah hormon ya. Testosteron itu bisa dipicu oleh makanan.
Kalau itu kan bisa, makanya diadakannya untuk segi pengaturan dalam kita untuk orientasi ke lapang ya kan. Makanya birahi, emosi, Nah, stamina ya ini harus berbarengan dalam arti. testosteron itu untuk sumber bunyi burung itu supaya bunyi lantang itu. Ya, untuk keberanian. Itu timbulnya. Dongkraknya dengan cara apa? Ya dengan cara makanan. Ya kan? Betul, untuk makanan. Makanya kan ini orientasinya buat apa? Apakah untuk ke peternak? Apakah untuk segi kelapang? Ini yang kita bahas ini dalam arti birahi ini gitu. Sebenarnya saya lebih condong kalau untuk orientasinya kita ke peternak, emang timbul birahi tanpa ada stamina, tanpa adanya tetap kawin. Mungkin Angmu sebagai seorang peternak mungkin ngalamin tanpa adanya mental. Saya rasa tetap kawin. Saya jamin. Iya. Jadi itu kalau peternak itu Makanya kita bahas ini untuk orientasi ke lapang, apakah ke peternak? Birahi. iya, mental itu sejelek-jeleknya murai batu. Kalau dia kondisi fisiknya fit, Maka tadi mental kebetina tuh ada sebenarnya. Iya, untuk maka merayu tadi atau apa tuh. untuk pembahasan Amel, makanya harus dibarengin mental, dibarengin stamina, baru bisa merayu si wanita dengan apalah ya kan. Tapi saya nggak bisa ngebahas untuk masalah peternak. Tapi saya rasa pengetahuan saya ketika birahinya timbul ini tanpa ada stamina, tanpa ada mental, kalau untuk orientasinya ke peternak tetap karena tidak ada satu tekanan, ya kan? Tekanan dari lawan itu doang. cuma mungkin kadar prosentasenya itu ada perbedaan. Ya mungkin, nah itulah. Di lapang, di gantangan kontes itu ya. Jadi birahi itu harus ada stabil. Tapi ketika Intinya pengatur penyetabil. itu birahi harus dinaikkan, tapi ada emosi, tapi kadarnya tuh prosentasenya tuh harus jangan terlalu tinggi, sedikit lah gitu. Jadi buat emosi, buat stamina menghadapi perempuan apa seperti itu. Mungkin perbedaannya tuh di situ, prosentasenya itu kecil dan gedenya. Kalau saya ketika menurut versinya Angyanto tadi, tapi kalau menurut Master Nehru itu ketika di lapang stamina birahi ada, secara naluri memang ada, tapi tidak boleh nampak. Munculkan ya ketika di lapang. Iya, tidak nampak karena. Ya, Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu ya mungkin siklus perbedaannya menurut saya sih biologi, prosentasenya aja. siklus biologi dari Makanya kriteria di sebutan kicauomania, over emosi, over baik, karena dari suatu tingkah lakunya ya kan, tingkah laku dari segi burung. Karena ketika burung murai ya kan, melihat sesama jenis ya kan, itu udah tertanam yang rasanya mental untuk tarung dalam segi apa, emang udah tertanam dari zaman dulunya, dari sang penciptanya kan. Makanya tinggal diperbaikinya aja dari segi mental. Versi yang tuh gini, ketika burung tersebut lagi benar-benar birahinya lagi tinggi, terus digantang, dia tidak akan maksimal ketika masih birahinya masih tinggi gitu kan. Bahkan tidak ada suatu perlawanan itu doang. jadi Di set yang perlu settingan itu mungkin versi Angyanto tuh ketika mau digantang, ya harus birahinya itu harus jangan terlalu over, ada buat karena emang dalam Penyetabil lah kalau menurut saya, pengatur dalam arti Iya, pengatur. Sedangkan versinya Master Nehru itu ada tapi tidak dimunculkan. iya, Tidak tutup kemungkinan yang nama untuk biologis dan kedokteran yang namanya birahi betul untuk sesuatu untuk Tapi menurut kawin. Angyanto doang. distabilkan, harus ada tapi distabilkan, tidak boleh naik, tidak boleh turun, stabil. Nah, di sini ada persamaan yang menurut Master Nehru birahi ada tapi tidak boleh dinampakkan, tidak boleh dimunculkan gitu kan ya. Sedangkan versinya Angyanto birahi ada tapi harus distabilkan, tidak boleh naik, tidak boleh turun, stabil gitu kan. Untuk penyetabil lah intinya. Tuh, berarti persamaannya di situ, Ang. Itu suatu Logis ya?
Suatu landasan dasar, menurut saya suatu landasan dasar itu emang birahi dulu. Iya, birahi Tanpa harus dibarengi ada birahi untuk suatu Sedangkan- mental, mungkin saya rasa ketika mental amarah tetap harus ada dibarengin. Iya, menurut saya gitu. Tadi ada titik temu sebenarnya sih. Harus ada dibarengin. Ketika ada emosinya doang, saya rasa kalau untuk kita orientasinya ke lapang, ya kurang bagus juga ya kan. Iya, saya bilang tadi itu burung itu sistem biologisnya ada hormon, ya kan? Iya. Hormon itu ada dua. Tergantung kita mengaturnya aja. Gitu. Testosteron ke betina. Tergantung kita mengaturnya gitu doang. Hormon progesteron ke betina, hormon testosteron jantan. Nah, ketika burung itu hormon testosteronnya rendah, ya rendah nih, ya boro-boro dia berkicau boro-boro. Nih burung mabung itu hormonnya low, turun banget. Ya. Hormon testosteronnya low banget. Loh. Nah, ini kenapa dia low? Karena apa? Posisi pada ini semua metabolisme tubuh akan berkurang. Dia lebih fokus ke ini pertumbuhan burung, ya kan? Membangkitkan lagi. Nah, stamina hormonnya yang itu nggak sudah ada. dikeluarin, gitu. Itu berpengaruh terhadap emosi. Nah, Itu makanya Nah, betul. itu beda. Itu beda, bukan birahi. Saya bilang katakan itu bukan birahi. tapi stamina. Hah? Tapi Emosi. emosi, munculnya untuk emosi. Ya. Iya. Contoh kayak kita manusia, ya kita ini misalkan soal gagah-gagahan sama yang cewek dengan cowok itu sama gagah, cuma beda peruntukannya gitu loh. Makanya- Ya, ketika yang betina untuk menarik lawan jenis, ketika jantan untuk nantangin gitu. Jadi harus pandai penempatannya. Iya betul. Dalam artian ya itulah. Kadang-kadang ya kalau Hormon. untuk bahasa birahi ini emang Ya, hormon tidak tutup testosteron itu kemungkinan, ya, Pak. berfungsi untuk merayu betina Ya, bisa, untuk tarung bisa. Iya, paham. Udah masuk, menurut saya itu udah masuk itu. Iya. Cuma saya katakan tidak ada birahi itu muncul ke lawan jenis, tidak ada. Yang ada permainan hormon itu, gitu loh. makanya saya sebutin itu buat penunjang dalam arti Tidak ada, penyetabel lah kalau untuk menurut saya. Mungkin ya itu hak masing-masing ya kan. Ya, saya katakan tidak ada, lebih condong seperti itu. Ya, Pak. kalau tapi penempatannya berbeda. Ya kalau untuk Itu. masalah dari segi penempatan, makanya bisa kalau ada arti kata birahinya emang untuk kawin ya kan. Tapi kalau untuk dari segi kita main untuk dari segi petarung ya emang Emosi, iya, stamina, Amarah. iya emosi amarah, emosi, stamina, mental. Mental. Kalau Mental mental itu. saya rasa ya tergantung dari segi pengurus dan Indukan. indukan. Betul itu masuk tuh, udah sampean tuh. Masuk begitu. Jadi hormon testosteron itu saya bilang ke sampean ini burung basara ini hormonnya harus dijaga menurut saya. Kenapa? Dia cenderung down, ada, cenderung nggak ada. Itu loh harus dijaga Makanya, seperti itu. Iya. Saya bahas lagi Saya tentang bilang basara gitu. ya inilah. Ini suatu contoh kecil saya garis bawahi. Ya kan. Itu emosi ada ya kan. Stamina ada. Dengan ada gangguannya birahi, penyetabil buat petarungnya tetap itu terganggu. Ini contoh kecil. Emosi ada, mental ada, stamina ada, tanpa adanya hormon terganggu, ya kan? Tetap mempengaruhi kinerja. Emosi nggak stabil berarti. Nah. Hormon itu berpengaruh kepada Nah, berarti suatu buat tunjangan. mentalnya. Birahi, ya. Sebenarnya mentalnya ada, dia Nah, pemberani. mental ada, Nah, emosi. stamina ada, emosi ada. Iya, maksudnya Ini. ini hormonnya ini testosteron itu berpengaruh terhadap emosi, ya. Makanya adanya itulah yang disebutnya birahi penunjang. Kalau untuk orientasi saya kan berbeda Ya, gitu loh. sebenarnya sih Gitu. ada persamaan, cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda, intinya sih sama itu tuh. Sama, intinya sama Iya. birahinya. Cuma kan istilahnya kalau menurut Anda itu kan ilmu kedokteran dan biologisnya ya kan. Iya. Birahi itu udah suatu sama beda jenis. Betul yang mau birahi untuk manusia, hewan apapun ya kan tetap yang namanya kawin harus ada birahi, iya kan? Tanpa nggak ada birahi ya nggak bakal kawin, ya kan? Beda lagi Ya, kita itu. orientasinya ke lapang gitu. Hormon itu, hormonnya satu, testosteron. Ada Itu hormon testosteron itu testosteron. untuk keberanian, untuk kawin segala macam.
Ya itu Ya, maksud saya satu itu sebenarnya hormon ini salah kata aja sebenarnya. Birahi itu lebih tepatnya untuk betina, untuk ngerayu, untuk kawin segala macam. Kalau untuk bahasa aslinya betul itu. Iya, memang Iya. iya. Nah, ini sebenarnya lebih condong ke emosi, ya. Pengatur Makanya emosi. saya garis bawahi bahwa ini realita dan ini Kalau fakta. mental itu sudah ke DNA, mental itu ke DNA burung. DNA Iya. itu apa ya? Ya bawaan Nukleat asid ya, udah ke gen, udah nggak bisa diganggu gugat ketika perawatannya bagus. Makanya kan dia kembalikan lagi dari si perawat. Makanya mental ini pun bisa dijaga. Mau mental sebaja apapun dalam segi perawatnya kurang bagus ya tetap mempengaruhi juga. Iya, dilatih, itu intinya dilatih. Cuma mental itu akan tumbuh juga, nggak akan hilang. Makanya gitu. bila ini ya ini gitu. Ya kadang-kadang beda. yang menurut saya sih sudut pandang tadi itu sama, cuma mungkin dari sisi yang berbeda. Intinya sih sama tentang masalah birahi tadi tuh. Cuma perbedaan gini, menurut Angyanto birahi itu ada harus stabil. Itu buat fondasi ya, yang Iya, buat stabil. fondasi. Stabil kestabilan ya. Kelebihan birahi kurang bagus, Iya. kekurangan birahi kurang bagus. Kalau saya lebih Nah, kelebihan berarti kan- emosi kurang bagus, kelebihan iya kan? Ya, tapi Iya. ketika dalam kasus seperti ini, ketika burung itu lagi birahi gitu, lagi birahi pengen Emosinya kawin tinggi. misalnya. Tapi dilapangkan, ditarungkan gitu, Ya. dia reaksinya mungkin akan berbeda. Dalam badan itu birahinya tinggi bro, birahinya tinggi, tapi sebagai kicauannya dipaksa untuk tarung, dia akan mendapatkan reaksi yang berbeda. Jadi sebenarnya versinya Angyanto birahi itu harus distabilkan, sedangkan menurut sampean Mas Nehru birahi itu ada tapi jangan dikeluarkan. Hanya untuk ini kawin. sama badan sama. burung itu lagi birahi, gimana mau tidak keluar, lagi benar-benar birahi pengen kawin tapi dipaksa taruh. ya timbul nanti sama jenis. emosi karena staminanya bagus. Orang ya burung posisi kawin kan memang staminanya bagus. Iya. Ya kan? Itu juga dibarengi dengan emosi. Pasti ketika lagi Iya. ketemu lawannya pasti emosi dia. Iya, maksudnya ketika dalam badan burung itu ada birahi. Cuma kan ketika mental burung itu lemah, walaupun dia staminanya bagus segala macam, tidak akan mungkin bisa taruh maksimal kalau Iya. mentalnya lemah. Tapi ketika badan burung tersebut lagi over birahi gimana? Apanya? Lagi kondisi burung itu lagi benar-benar over birahi, pengen kawin lah. Iya. Kawin, tapi oleh pemilik Gak diganti. masalah menurut saya. Gak masalah mau over birahi kayak mau apa kayak, ketika ketemu jantan dia akan tarung kalau mentalnya bagus. Gak masalah, itu akan hilang gitu loh. Kalau mentalnya bagus, emosinya ada sudah ini Nah, pasti. jadi, pembahasan lagi ya. Birahi over, mental ada, stamina ada. Iya. Dan itu ada ya yang 4 tadi itu ya. Ditarungkan. Nah, versinya Angyanto birahi stabil. Kalau menurut sampean kan birahi over, tapi nggak masalah ya. Gak masalah. Ya birahi over, stamina, emosi dan mental ada. Kayak gini loh bro. Ini birahi mau kawin, ya kan betina. Lihat Enggak. jantan. Enggak, maksudnya saya lihat di sudut badan si pejantan tadi. Jangan lihat Betty, jangan. Dalam badan pejantan itu birahi lagi over. Ya kalau nggak lihat betina ya mana mungkin itu disebut birahi. Ya tetap aja misalkan nih. Dengar, dengar. Ya itu kan berarti dia sudah ini tahu itu betina. Enggak bro. Kalau Belum. saya diterapkan di orang Iya. sendiri tanpa Ya, melihat perempuan, tapi ketika lagi birahi, ya mungkin maaf ya. Iya, saya bilang Naluri, ada. Iya, ada. itu kan. Yang namanya naluri, Ada. bagaimanapun pengen dikeluarkan juga. Ah. Iya, itu sebenarnya lebih bagus sih. Berarti itu tandanya burung itu normal secara biologis kan. Normal secara biologis. Cuma dia nanti ketika ketemu lawan satu pertimbangannya itu dia terlatih atau tidak, ya kan?
sudah pernah mengikuti lomba atau tidak, ya kan? Iya. Seperti itu. Betul. Ya kan? Iya. Terus kemudian perawatan, ya. Perawatannya seperti apa? Ya kan? Ketika ketemu lawan dia dirawat dengan baik tidak? Enggak. Atau hanya sesaat saja? Ya, banyak faktor sebenarnya. Ya maksudnya kalau kita simpelkan pembahasan perawatan dan yang lain, Oke. Saya anggap sama lah perawatannya. Menurut Anyanto birahi stabil dan menurut Mas Nehro birahi over dalam rawatan yang sama ini ya. Nah, tapi ketika ditarungkan dua burung lah perawatan yang sama, yang satu over birahi, yang satu birahinya stabil. Poin tiganya stamina, emosi dan mentalnya sama. Ini juga sama gitu kan ya. Tapi perbedaannya tuh di birahi gitu kan. Nah, yang ini birahinya over, yang ini birahinya stabil. Gitu kan. Ketika digantang ketemu sesama jenis itu Nggak apa-apa. Hah? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Over itu akan, maksudnya ketika ini ya posisi tarung atau apa, masa saya pengen Enggak, iya di dalam badan sendiri kan sudah ada birahi yang lagi over nih. Iya kan? nggak masalah. Enggak masalah. Menurut Ang Nehru enggak masalah. Iya. Tapi menurut Ang Yanto birahi itu harus distabilkan, jangan di over gitu ya. Berarti gini, burung birahi itu berarti tandanya itu hormon testosteronnya bagus. Iya. Bagus sebenarnya, itu yang kita butuhkan. Namanya birahi itu bahasa biologisnya emang testosteron untuk kan. pejantan. Iya. Tapi kalau beti itu kan bukan testosteron. Fungsi hormon testosteron itu ya untuk Buat penyetabil berkicau. metabolis, iya kan? Buat semua Salah. penyetabil. Salah. Sampean katakan itu salah. Metabolisme itu adalah sirkulasi apa namanya? Perkembangan organ-organ di dalam burung. Nah, Contoh, makanya jantung, kan adanya testosteron ya kan? sistem pencernaan, Iya. ya, sistem pernapasan, Itu. sistem peredaran darah. Sampai metabolisme itu Ya. kejauhan. Jadi itu metabolisme itu sebenarnya adanya birahi kan harusnya ada Iya, testosteron. metabolisme ada Akselerasikan. kaitan. Ya. Cuma itu nanti melebar. bagus itu metabolisme kalau hormonnya testosteronnya Makanya naik. kenapa saya sebutkan buat penyetabil tanpa adanya testosteron, tanpa adanya testosteron ya terganggu, mungkin keseluruhan ya kan. Itu emosi nanti, Ya. emosinya itu akan naik turun. Ya, Kenapa makanya. Basara seperti itu? Emosinya naik turun. Karena apa? Hormonnya itu naik Nah, turun. hormon ini kan buat penunjang apa? Birahi kan. Ya saya bilang Nah tadi. itu makanya Gini, saya sebutin buat saya bilang nah, tadi. itu ya kan di situ lah. Birahi untuk Ya. ketemu. Sebenarnya packingnya, kan? packingnya aja yang berbeda. Iya, Birahi untuk ada ketemu nggak? betina. Ini Apa malah sih? sebut aja itu. Betina, birahi untuk ketemu betina, emosi untuk ketemu jantan. Sama sebenarnya sumbernya di hormon testosteron. Oh, ya kan itu sumber. Nah, Betul kan kalau sumbernya? DNA, Nah, kalau DNA ya itu masuk ke suatu gen. apa namanya, bukan mentality. DNA itu nggak bisa, sebenarnya nggak bisa dirubah-rubah. Ya. Mm-mm. DNA itu nggak bisa dirubah-rubah. Sudah tertanam. dari lauhul mahfud ibaratnya. Iya. Udah bawaan lahir Iya. lah gitu ya. Cuma itu harus dilatih. Harus dijaga. Sebenarnya lebih logik. Ini saya itu lebih logik. Iya, cuma Makanya. perbedaan persepsi kata-kata aja sebenarnya. Ya itu Ya. kita harus tahu dulu duduk permasalahannya, sistem pencernaan burung seperti apa, sistem metabolisme ya, sistem secara biologis seperti apa, burung murai itu jenis burung apa, petarung atau tidak, harus tahu semua. Makanya kita bisa menyimpulkan, ibarat orang itu orang buta ya melihat gajah itu lonjong gitu, panjang, bengkok, Iya. seperti itu. Jadi ya sah-sah saja menyimpulkan itu, karena apa? Sesuai dengan penglihatannya, sesuai dengan indera perasaannya. Tapi kalau secara ini kita kupas secara general ya, secara umum benar-benar ini ya seperti itu sebenarnya. Makanya kan dibalikin lagi, orientasinya kan berbeda ya kan. Orientasi ke lapang dan orientasi ke Ya. peternak. Makanya
birahi ini disebutkannya ya tergantung orientasinya kemana dulu gitu. Itulah Ya, birahi. saya lebih tepatnya ke emosi. Ya kalau untuk tepatnya Jadi, bahasa birahi ya emang kadangkala itu satu perkawinan. Wih, ini emosinya tinggi, ini birahinya tinggi. Nah, ini kita paham nggak sih maksudnya? Apa yang kita omongan ini paham nggak? Kita bisa menjelaskan nggak? Kita bisa ngerti nggak duduk persoalannya? Kalau saya tanya, efek dari birahinya apa? Hanya asumsi. Hanya asumsi sebenarnya. Ya itu kan berarti orientasinya buat ke lapangan. Iya, hanya asumsi. Misalkan Makanya dibarengin kita harus bisa mengatur dari segala efek ekstra pudingnya. dari birahi ini apa saya tanya? Asumsi, bro. Asumsi. Setiap orang berbeda-beda ininya. Itu pendapatnya. Ini loncat-loncat karena birahi. Padahal ini loncat, ini burung ngelowok birahi. Ini kurang emosi burung ini. Padahal sebenarnya kalau mental emosi. dibilang over birahi, padahal Iya, secara mental gitu. atau emosinya memang nggak stabil. Emosi timbul daripada hormon testosteron, ya kan? Hormon saling berkaitan tuh sebenarnya hormon testosteron. Makanya Kenapa? sebutnya itu ya kan saya buat penunjang. Iya. Itu intinya. Tetap kan akhirnya tetap Kenapa ada, ya kan. Bisa naik turun? Mungkin Iya. dari faktor perawatan, staminanya nggak ini saling berkaitan sebenarnya. Ya itu makanya saya sebut birahi itu buat penunjang tuh istilahnya buat pengatur dalam segi buat burung petarung ya ini soalnya itu. Berarti sebenarnya ada titik temu itu tuh, ada persamaan. Nggak ada lah. Ada Persamaannya dari hormon testosteron itu gitu loh. Tidak ada titik temu. Birahi untuk kawin, ya. Emosi untuk ketemu lawan. Sumbernya sama, testosteron. Udah clear. Anda bisa menyimpulkan Iya, sendiri. kalau menurut saya emang Ya. logis seperti itu. Cuma memang menurut Angganto kan tadi dalam penerapan ke lapang si birahi itu harus ada tapi tidak boleh naik turun, harus stabil. Entah itu stabilnya di angka 30 atau 70% Ini gitu kan. kontradiktif, menurut saya kontradiktif. Kenapa saya katakan begitu? Bagaimana Anda bisa menstabilkan birahi ya ketika kita butuh testosteron yang tinggi untuk mendongkrak emosi? Birahi dengan emosi itu ya sumbernya sama, testosteron ya. Ketika birahinya itu distandarkan, kita pengen supaya burung itu prima. Ya tidak akan mungkin. Karena apa? Hormon testosteron itu ya birahi itu Sumbernya ada di sama sumbernya satu, satu. Logik itu sebenarnya. Iya kan Naik sama kan? Iya naik ya. Ini turun malah nggak mungkin. Gini loh, berarti kalau sumbernya satu menurut saya kurang logis, bro. Saya beda ulang misalkan testosteron itu diasup dengan pola pakan gitu ya. Awalnya kan pakan menjadi testosteron. Nah, kalau menurut saya testosteron itu khusus untuk birahi. Nah, ketika ke stamina ya mungkin bukan testosteron, entah dengan istilah protein, entah istilah vitamin, entah istilah dan yang lain gitu kan. Jadi testosteron itu ya khusus buat birahi, bukan untuk stamina. Stamina itu ya mungkin dari protein. Siapa bilang? Iya saya nggak bilang stamina itu testosteron itu untuk stamina. Stamina yang beda, bro. Yang Jangan tadi sama. emosi bukan stamina. Emosi. Nah, gini loh. Ibaratnya kayak apa sih? Jaringan internet dengan jaringan telepon, contohnya. Iya. Satu hal yang sama kan bisa menghubungkan orang kan, tapi peruntukannya berbeda. Ya. Tapi ketika jaringan itu kan sumber-sumber yang berbeda juga, bukan berbeda sih satu. menjelaskan. Kalau testosteron Gini ya. kan satu. Testosteron begini. Nah, ini cabangnya ke sana, ini Jantung, ke saya sini. bilang itu jantung. Itu loh. Tuh gitu. Nah, ini suatu hal yang kontradiktif menurut saya. Kontradiktif tuh hal yang Iya. bersilangan gitu. Ya. Ketika kita menginginkan
testosteron naik ya kan, emosi naik sedangkan birahi turun ya kan ya. Yang nggak bakal Tidak bisa. kalau Jadi satu begini, sumber. Anda menanyakan begini, bro. Laki-laki bisa ini nggak? Bisa laki-laki melahirkan nggak? Itu pertanyaan itu tidak bisa dijawab gitu loh, tidak dan logis. tidak logis. Iya. Jadi saya ini nggak logis menurut saya. Ya, nggak logis. Karena apa? Peruntukan sudah berbeda. Jadi pertanyaan itu tidak logis. Ini kok birahi misalkan kita tekan birahi sedangkan testosteron ada. Bagaimana bisa gitu loh. Peruntukannya saja yang berbeda. Peruntukannya berbeda. Dia akan muncul di testosteron itu emosi ketika ketemu lawan ya. Tapi di birahinya akan nggak muncul gitu. Ada tapi nggak muncul. Ya, begitupun sebaliknya bisa sebenarnya emosi ini muncul ke betina ketika betinanya nggak mau kawin atau apa akan muncul akan bantai karena nafsu kan, kompen kawin ya beli gelem nafsu itu begitu maksud saya tuh begitu. Jadi ini tidak logis. Ibaratnya kalau laki-laki bisa melahirkan nggak? Pertanyaan itu nggak logis. Salah beda konteks menurut saya ketika diperumpamakan dengan Ya. laki-laki bisa melahirkan itu beda jalur. Yang tadi dibahaskan testosteron. Testosteron itu menimbulkan 2 item. Pertama emosi, Iya. kedua birahi gitu. Iya. Ketika Ini ingat ya, emosi ini naik, berkicau juga ya. iya, ketika emosinya naik, otomatis birahinya naik juga karena emang satu sumber gitu kan. Ya, Iya, nggak karena nampak. satu sumber testosteron tadi. Ya kalau dia ketemu apa dulu? Kalau Nah, ketemu lawan itu jenis apa? Perbedaannya ketika di lapang atau di ternak misalnya. Ya, misalkan nanti bertanya tadi ya, birahinya harus stabil ya kan, harus stabil. Sedangkan kita butuh testosteron ya untuk mendongkrak emosi. Ya, dia nggak akan bisa ngikut ini gitu loh, nggak akan bisa ngikut birahi ini, nggak akan bisa. Kalau seperti itu mungkin kesimpulan saya seperti ini. Yang namanya emosi itu tidak bisa ditimbulkan oleh testosteron menurut Iya. saya. Karena emosi itu bagian dari rasa sebenarnya sih, bukan dari Loh, bentuk testosteron. jangan salah, testosteron ini untuk menyeimbangkan suasana hati. Iya, perasaan itu kan. Perasaan, Rasa. emosi segala macem, hormon-hormon kejantanan, pengen bulet, pengen apa, testosteron kabeh. Jangan salah. Mulanya kita harus tahu ininya secara biologisnya dulu. Kalau orang nggak tahu biologisnya, pengen menjelaskan itu ya akan susah, nggak masuk. Itu. Jadi hormon testosteron untuk apa? Untuk kawin, ya, untuk emosi, suasana hati, pengen berkicau, ya, pengen tarung. Ya, Gitu. kalau seperti itu ya susah juga untuk men-setting dari satu sumber tapi menghasilkan 4 item yang berbeda. Apa? Misalnya, sumbernya testosteron juga satu ya, testosteron saja. Tapi efeknya itu misalkan ada 2, emosi dan Kawin. birahi Birahi. gitu ya. Itu otomatis tidak bisa disetting Iya. secara logis. berbeda itu ya. Emosinya harus sekian, birahinya harus naik. Itu tidak bisa karena memang satu sumber. Iya memang jadi mengkene bro. Ketika ketemu betina, birahi itu muncul, ya. Sama testosteron ada. Peruntukannya saja sebenarnya sub anu ya ibarat sub materi ya berbeda. Iya, jadi peruntukan outputnya itu tadi. Iya,
testosteron itu harus tinggi misalkan ya. Iya. Tapi ketika ketemu birahi, ketemu betina jenis birahi Birahi. otomatis tinggi birahi tetap yang akan itu ya, kuat. tinggi testosteron itu yang menentukan sebenarnya. Bener lah. Nah, coba burung mabung. Makanya kan yang menentukan tuh birahi. Iya kan? Menurut tadi Nah, makanya birahi itu kesimpulannya tidak tetap ada jalur-jalurnya ke Hah? situ. tidak ada settingan untuk Tidak birahi. ada. Tidak ada lah apa. Tidak ada. Coba burung dia lagi mabung itu ketemu betina apa enggak ini ya ora urus ibaratnya. Coba aja. Iya emang mungkin Coba burung lagi mabung ketemu sama ini ibaratnya lagi rontok bulu. Kalau dia lagi ini bulu mungkin testosteronnya agak naik ya. Lagi rontok bulu, taruh ketemu lawan. Coba deh. Ya karena emosi nggak ada, mental ada, oke lah. Tapi emosi yang menentukan suasana hati dia mau kawin, mau tidak itu ya testosteron. Dia mau tarung atau tidak dia testosteron. Tapi peruntukannya berbeda. Ya makanya saya bilang orientasinya kan berbeda, tapi kegunaannya sama. Nah itu Beda kan? intinya mah sebetulnya kalau menurut saya gitu. Jadi pembahasan ini ketika dikomunikasikan bersama sih mungkin nanti ada kesepakatan bersama ya. Tapi dalam hal ini ketika tanpa ada komunikasi ya mungkin akan selalu berbeda versi masing-masing kan. Iya. Menurut Angyanto tadi seperti itu, menurut Angyanto ya seperti ini. Tapi ketika dikomunikasikan mungkin akan Sebenarnya ada persamaan persepsi. Ini lain saja sebenarnya, kata lain saja menurut saya sih sebenarnya itu. Tapi ya itu birahi itu ya muncul ke betina. Ya udah kita sepakat ya tadi walaupun belum ada sepakat sih sebenarnya masih versi masing-masing atau versinya seperti ini dan itu Bener ya, sah saja. Ayato itu benar deh, ngerawat itu benar sebenarnya. Iya, Dia itu tidak. apa ya? Cuma bener gitu. Makan yang bagus, rawat misalkan jemur juga ada. Hanya perbedaan persepsi aja sebenarnya. Perbedaan kata itu aja sebenarnya. Dan kata dan perbedaan. Udah, persepsi, kita gitu tutup doang. ya. Obrolan ini kita tutup ya. Murai Batu Lover. Ayo dong. Ayo. Bareng-bareng. Murai Batu Lover. MBL. MBLO The Book Official. Subscribe. Masuk gitu. Kompak enggak? Satu, Murai Batu Lover. Satu, dua, 2, 3. Murai Batu Lover MBLO The Box Official. Subscribe.